Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya, jangan lupa untuk berdoa dan jangan lupa siapkan buku pendamping tematik serta buku paket tema ya. Nah, jika sudah berdoa dan bukunya sudah disiapkan, hari ini kita akan belajar di subtema 4 dan di pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sekarang dilihat gambar A dan gambar B. Sudah? Kalau sudah dilihat, sekarang temukan perbedaannya dan carilah mana gambar yang menunjukkan sikap kerukunan dalam lingkungan masyarakat. Anak-anak, gambar A jika kita lihat itu adalah lingkungan yang kotor dan tidak ada yang membersihkannya. Lalu, jika gambar B kita lihat di situ lingkungan bersih dan ada warga yang sedang kerja bakti. Jadi, menurut kalian gambar yang A atau gambar yang B yang menunjukkan sikap kerukunan dalam lingkungan masyarakat? Nah, benar sekali. Gambar yang menunjukkan sikap kerukunan dalam lingkungan masyarakat adalah gambar yang B. Anak, apakah di lingkungan rumah kalian masyarakat hidup dengan rukun? Nah, sekarang amati lagi gambar di samping. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan lagi gambar di samping. Di situ ada berapa gambar? Ada 4 gambar. Sudah? Kalau sudah, kita akan bersama-sama memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap rukun dalam lingkungan masyarakat. Sekarang pada gambar pertama, di situ ada gambar warga sedang menolong korban kecelakaan. Nah, menurut kalian, apakah itu menunjukkan sikap hidup rukun? Benar sekali. Jadi kita centang. Selanjutnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini menunjukkan warga sedang kerja bakti. Centang atau tidak? Benar sekali. Centang, karena kerja bakti adalah salah satu contoh hidup rukun dalam lingkungan masyarakat. Gambar yang ketiga adalah gambar warga sedang bermusyawarah. Nah, bermusyawarah adalah salah satu contoh hidup rukun juga. Jadi kita beri tanda centang. Yang keempat adalah gambar lingkungan kotor. Lingkungan kotor mencerminkan bahwa warganya tidak rukun dan tidak pernah melaksanakan kerja bakti. Jadi tidak mencerminkan sikap rukun. Jadi kita beri tanda silang, oke? Nah, anak-anak, sekarang kalian simak cerita yang Budila bacakan ya, yang berjudul Membuang Sampah di Tempat Sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang ke tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Lalu Udin menjawab, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak, kalian tadi sudah menyimak cerita buang sampah pada tempatnya.
Nah, jika kalian disuruh memilih, kalian ingin menjadi Badu atau ingin menjadi Udin? Nah, kalian harus mencontoh sikap Udin ya. Karena sikap Badu tadi mengajak Udin untuk membuang sampah di got. Itu perbuatan yang tidak boleh ditiru dan tidak baik. Karena ketika kita membuang sampah di got, itu akan menyebabkan air tergenang dan bisa juga ketika hujan turun sangat lebat, itu juga akan menyebabkan banjir. Jadi anak-anak, ketika kalian mempunyai sampah, buanglah ke tempat sampah dan jangan dibuang sembarangan ya. Dalam cerita tadi ada kalimat ajakan dan ada kalimat penolakan. Sekarang carilah mana yang termasuk kalimat ajakan dan mana yang termasuk kalimat penolakan. Kalimat ajakan bisa kita temukan saat Badu mengajak Udin untuk membuang sampah ke sungai. Dan kalimat penolakan bisa kita temukan ketika Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke sungai yang berbunyi, "Tidak mau nanti gotnya tergenang dan menjadi bau." Kita sudah menemukan kalimat ajakan dan kalimat penolakannya. Tahukah kalian tentang apa sih kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu. Biasanya menggunakan kata tidak dan maaf. Seperti kata Udin tadi yang menolak Badu. Bilang, "Tidak mau nanti gotnya bau dan tergenang." Nah, kalimat penolakan biasanya diakhiri dengan tanda titik. Dan kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Contoh kalimat penolakan adalah, "Maaf, aku tidak ingin makan permen karena gigiku sedang sakit." Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat penolakan. Nah, anak-anak, sekarang buatlah kalimat penolakan jika kalian yang pertama diajak mencontek oleh teman kalian, dan yang kedua ketika kalian diajak mengambil barang teman kalian. Buatlah kalimat penolakan untuk menolak ajakan perbuatan yang tidak baik tersebut. Lalu anak-anak, amati gambar di samping ini. Susunlah agar menjadi sebuah cerita. Urutan yang pertama pada gambar, "Tidak apa-apa Udin, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah." Urutan gambar yang kedua adalah, "Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan." Nah, urutan gambar yang terakhir ada pada kalimat, "Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku." Paham ya sampai di sini urutan gambarnya? Anak-anak, sekarang Budila mempunyai dua gambar di samping ini ya. Ada gambar kupu-kupu dan ada gambar kura-kura. Jika kita lihat bersama-sama, gambar kura-kura dan gambar kupu-kupu tersebut adalah gambar yang ditempeli biji-bijian yang berwarna-warni. Ada biji kacang hijau, ada biji jagung, ada biji kedelai, ada biji beras merah, dan lain sebagainya. Tahukah kalian, gambar yang ditempeli biji-bijian tersebut adalah gambar kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah gambar atau karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan-bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Nah, berbeda dengan kolase. Sekarang amati lagi gambar di samping. Di situ ada gambar panda dan gambar burung hantu. Kalau tadi ditempeli biji-bijian, dan yang sekarang ditempeli oleh pecahan. Ada pecahan kaca, pecahan keramik,
dan potongan-potongan kertas. Nah, gambar yang ditempeli oleh pecahan-pecahan atau kepingan-kepingan tadi kita sebut dengan mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik adalah pembuatan karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar seperti gambar di samping. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila Budila dalam menjelaskan banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.